Kejanggalan seputar kematian Ken Arok. Analisis dari berbagai sumber. Kejanggalan seputar kematian Ken Arok mencuat terutama dari cerita para ratun yang menceritakan bagaimana Ken Arok dibunuh secara licik oleh anak tirinya, Anusapati. Anusapati menyusun rencana pembunuhan dengan matang dengan menyuruh pelayan dari desa Batel menusukkan keris sakti empu gandring ke punggung Ken Arok saat sedang makan sor di keraton, pada saat yang dianggap aman tanpa kecurigaan. Setelah berhasil membunuh, Anusapati membunuh pelayan tersebut untuk menghilangkan jejak, lalu menggantikan posisi Ken Arok sebagai Raja Singasari. Kejanggalan yang muncul dari kisah ini antara lain, pertama, Ken Arok dikenal sakti dan selalu dikelilingi pengawal tangguh, sehingga pembunuhan secara terang-terangan dianggap sulit. Kedua, Anusapati harus menggunakan pembunuh bayaran yang disusupkan sebagai pelayan untuk melaksanakan tugas pembunuhan. Ketiga, penggunaan keris empu gandring yang sakti, yang sebelumnya digunakan Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung, menambah unsur mistis dan kutukan pada kematian Ken Arok. Keempat, setelah pembunuhan, Anusapati langsung membunuh pelayan pembunuh untuk menutupi keterlibatan dirinya, menimbulkan cerita tentang pengkhianatan dan intrik politik dalam istana. Kelima, ada perbezaan catatan tahun kematian Ken Arok dalam para ratun dan Nagarakretagama. Keenam, mitos kutukan keris empu gandring yang dikatakan memakan korban 7 orang, termasuk Ken Arok, tapi riwayatnya menunjukkan tidak semua korban meninggal oleh keris tersebut. Kisah ini memunculkan pertanyaan tentang kebenaran riwayat kematian Ken Arok serta unsur sindiran dan simbolisme politik yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konflik kekuasaan dalam kerajaan Singasari.